Halo, welcome back to my channel. Jadi pada video Zahra selanjutnya, video Zahra kali ini Zahra bakal nunjukin bagaimana cara untuk membuat yogurt. Pasti kalau yogurt itu udah bukan hal yang aneh lagi ya, bukan hal yang asing lagi, bukan buat kita. Nah, ya bagaimana ya cara untuk membuat yogurt yang mudah gitu di rumah, apalagi kan kita lagi babas seperti ini gitu kan, pasti banyak banget waktu di rumah. Jadi cara pembuatan yogurt ini tuh bisa buat menemani atau mengisi hari-hari kalian gitu. Nah, bahan utama yang digunakan untuk pembuatan yogurt ini tuh yang pertama ada susu UHT. Nah, susunya ini yang full cream ya, yang gak ada rasanya. Terus kemudian biasanya bisa dipakai itu pakai starter yogurt atau juga bisa diganti dengan yogurt plain. Nah, kemudian untuk warna dan rasanya itu kita bisa pakai perisa buah nih, pasta disebutnya ya, pasta buah. Nah, ini kelompok 2, kloter 2 itu praktikum bioteknologi. Kan saya sendiri kan perwakilan untuk percobaan kali ini tuh mendapatkan rasa jeruk. Nah, untuk alat-alatnya nanti akan diperlihatkan di selanjutnya. Jangan kemana-mana, pokoknya ikutin terus video ini sampai habis. Untuk tadi kan udah disebutkan ya bahan-bahannya. Kalau untuk alatnya itu ada wadah untuk yogurt setelah dipanaskan ya, untuk difermentasi dengan tutupnya. Kemudian ada panci sama pengaduk. Nah, untuk nanti kan yogurtnya kan dimasukkan, itu bisa menggunakan sendok yogurtnya atau kita pakai sendok lagi. Nah, karena untuk 1000 ml susu ini dibutuhkan 2-3 ml perisa buah. Untuk cara pertama yaitu kita memanaskan susunya terlebih dahulu, menggunakan panci dan kompor. Ayo mari kita lihat. Cara pertama yaitu kita memanaskan susunya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelum memulai masak ini, pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih ya. Sudah cuci tangan, pokoknya pakai sabun, sudah bersih. Karena kan lagi wabah seperti ini juga, kita memang kalau membuat makanan kan harus steril gitu. Nah, kita masukkan ke dalam panci. Bismillah. Udah bukan di sini. Sampai habis ya, sudah dimasukin sampai tidak tersisa. Nah, sudah, sampahnya dibuang. Kita nyalakan kompornya. Itu dengan api sedang, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Jadi dengan api sedang ya. Untuk memanaskan susu ini kan harus pada sampai suhu 80 derajat Celcius. Terus setelah stabil di 80 derajat Celcius itu dibutuhkan waktu 20-30 menit. Nah, karena tidak ada termometer untuk mengukurnya, itu bisa bisa kita kira-kira jangan sampai susunya itu pecah. Jangan sampai belebek-belebek mendidih gitu tuh. Kalau susunya pecah nanti tidak bisa digunakan untuk fermentasi yogurt. Jadi sebelum susunya ini mendidih, itu harus sudah dimatikan kompornya gitu. Jadi jangan sampai mendidih belebek-belebek banyak banget gitu ya. Dikit-dikit aja di sininya. Kalau di pinggiran sininya udah ada gelembung kecil kayak mau mendidih tapi belum gitu tuh. Nah, itu kita matiin kompornya. Bisa sambil diaduk ya, tapi jangan keseringan diaduk. A few moments later. Nah, ini bisa dilihat ya, pinggirannya itu udah mulai ada busa-busanya. Nah, ini tuh kita matikan ya. Suhu susunya sampai 40 derajat Celcius. Nah, 40 derajat Celcius itu seperti apa ya? Karena kan kita kan tidak punya termometer. Nah, tenang saja. Kita bisa mengukurnya itu dengan suhunya itu seperti kalau kita ingin memandikan bayi atau kita ingin mandi dengan air hangat, itu tuh ukurannya segitu. Ukuran suhunya. Jadi masih bisa ketahan sama pelepotan kita juga. Nanti kita ukur seperti itu ya. Nah, supaya lebih cepat mendinginnya, kita pindahkan ke bawah. Kita pindahkan biar cepat dingin. Ya, kita tunggu ya sampai ini nih. Kita tunggu sampai asapnya tuh hilang. Jangan terlalu sepanas ini.
Kita tunggu sampai suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Atau bisa juga disebut dengan bahasa kita itu anget-anget kuku lah. Sampai akhirnya anget-anget kuku. Tanda dari suhu susu ini telah menurun itu di atas permukaan susunya ini nanti tuh ada lapisan yang membeku gitu tuh. Nah itu tuh berarti tandanya susu siap untuk dicampur dengan yogurt. Ini yogurt plain ya, yogurt plain. Ukurannya 100 gram untuk 1000 ml susu. Kan kita sudah menunggu nih sampai suhunya menurun. Nah ini sudah mulai terbentuk nih, kelihatan nggak guys? Ini tuh ada lapisan yang mengkerut tuh di atasnya. Oke, mengkerut. Nah, ini tandanya sudah mau mulai dingin ya. Kenapa ya suhunya itu harus diturunkan terlebih dahulu? Nah, ini sudah mulai hangat nih. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar, jawabannya itu karena bakteri fermentasi yogurt ini itu tidak boleh dimasukkan ke susunya ini saat suhunya tinggi. Nanti dia akan mati, jadi tidak akan terjadi fermentasi. Jadi kita harus tunggu suhunya itu sekitar 40 derajat Celcius karena suhu tersebut merupakan suhu optimal untuk bakteri yogurt berfermentasi. Langkah selanjutnya apa ya? Langkah selanjutnya yaitu memasukkan perasa buah sebanyak 2-3 ml. Nah kan sendok teh. Nah, ukurannya kita buka dulu ya. Sebanyak 2-3 ml kita buka. Pelan-pelan. Karena rasa jeruk pasti warnanya warna orangey. Nah, sebanyak cukup guys, sebanyak 2-3 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya, jadi saya tuang di sini dulu ya. Nah, 2-3 ml itu tidak sepenuh sendok teh ini. Jadi jangan terlalu banyak ya. Jangan 1 puluh sama ini. Ukurannya segini, kurang lebih segini ya. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu awali kegiatanmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kemudian kita aduk ya, agar, nah, tuh kan kelihatan? Ya, ini lapisan yang terbentuk. Gak apa-apa, itu kita aduk lagi aja. Kemudian kita aduk secara jam-jam. Sudah mulai berubah ya warnanya. Yang tadinya orangey banget ketemu sama putihnya warna susu. Sudah mulai jadi seperti ini. Kita aduk sampai rata. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ini yogurt. Ingat pakai apa? Pakai yogurt plain. Yogurt plain ini pengganti dari starter yogurt. Bisa juga kalian gunakan starter yogurt ya. Nah, seperti ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ya. Kita masukkan yogurt plainnya. Kemudian diaduk sampai rata ya. Diaduk sampai rata, sampai yogurtnya itu menyatu sama susunya. Oke. Buatan yogurtnya sangat praktis sekali kan. Setelah yogurt dan susunya sudah tercampur dengan rata, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke wadahnya ya. Ini dia wadah. Kita masukkan ke wadahnya secara perlahan. Kita masukkan yogurtnya secara perlahan ke dalam wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, warnanya cantik banget ya. Warnanya cantik banget. Nah, warnanya berubah ya. Setelah dimasukkan perasa buah rasa jeruk ini, warnanya jadi berubah, jadi keorengan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ditutup. Pastikan wadah yang kalian gunakan itu tutupnya rapat. Kenapa? Karena namanya kan proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini suhunya tuh harus optimal supaya bakteri pembentuk yogurtnya itu bisa melaksanakan fermentasi dengan baik. Oleh karena itu, setelah ditutup dengan rapat wadahnya ini, kita letakkan di tempat yang memiliki suhu ruangan. Nah, penempatan fermentasi yogurt ini itu harus dijauhkan dari senggolan-senggolan ataupun adanya kayak gejolak-gejolak gitu. Jadi kayak misalkan kalau kalian taruh di mana gitu dekat kisaran kita aktivitas tiba-tiba kesenggol, itu bisa membuat fermentasi yogurt gagal. Jadi yang saya akan menaruhnya di atas ya, di tempat biasa saya melakukan fermentasi yogurt. Ada di atas ini. Kita dulu akan
di sini. Ya. Kemudian tutup, lalu ditunggu. Proses fermentasi ini memakan waktu 20 sampai 24 jam. Nah, jadi besok, sekarang jam berapa? Sekarang jam 9. Ditambah 20 sampai 24 jam. Nanti kita buka lagi besok untuk melihat hasilnya. Apakah fermentasi yang saya lakukan berhasil atau tidak. Oke, mari kita tunggu. Tada! Nah, setelah fermentasi selama 24 jam, akhirnya sekarang waktunya kita untuk melihat apakah fermentasi yogurt berhasil atau tidak. Mari kita lihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Wah, warnanya kayak oranye-oranye gitu. Harumnya harum yogurt. Ini hasil fermentasinya warnanya oranye ke krim gitu ya, krim. Teksturnya tuh creamy, dia nggak terlalu cair, kayak kental, creamy kental gitu ya. Nah, sekian video tentang fermentasi yogurt dari kelompok 2 kloter 2 Bioteknologi Praktikum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video yang dibuat ini bermanfaat untuk mengisi dan menginspirasi kalian dalam melakukan kegiatan di Quarantine Day sekarang ini, dan semoga wabah ini segera berakhir. Selamat menunaikan ibadah puasa, semangat terus. Dadah. Nah, tungguin ya, nantikan video-video Zahra selanjutnya. Bye bye. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ah.